Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Mutia Rahim dengan NIM D10121172 dari kelas PWKB akan mereview materi potensi ekonomi maritim Indonesia. Untuk menjadi sebuah negara maritim, Indonesia harus mampu mengoptimalkan wilayah laut sebagai basis pengembangan kekuatan ekonomi. Pada dasarnya, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman Indonesia terbagi atas dua, yakni berdasarkan sumber daya alam dan berdasarkan sektor kegiatannya. Kedua hal tersebut saling berhubungan guna membangkitkan pembangunan ekonomi kemaritiman Indonesia. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis sumber daya alam. Pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam terbagi atas 4, yaitu yang pertama sumber daya dapat pulih, merupakan sumber daya yang dapat diproduksi kembali secara alami. Misalnya saja ikan, udang, terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, pulau-pulau kecil, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya tak dapat pulih, terdiri atas bahan tambang dan mineral, meliputi bahan bangunan, pasir, batu apung, mineral radioaktif, garam, titanium, lempung koalim, kronit, dan emas. Kemudian sumber daya tak dapat pulih lainnya juga meliputi minyak dan gas bumi. Sumber daya tak dapat pulih harus dieksplorasi secara terkontrol sehingga tidak cepat habis, dan sumber daya ini juga harus selalu dijaga kontinuitasnya. Pada masa sekarang ini, gas bumi yang ada di Indonesia masih sangat berlimpah ketersediaannya dibandingkan dengan minyak bumi, sehingga pada awal periode kepemimpinan SBY, terdapat program gas melon yang mengonversi minyak bumi untuk digantikan dengan gas bumi yang semakin langka dan mahal. Banyak ahli yang berpendapat bahwa di Indonesia dengan sumber daya alam, khususnya sumber daya laut, memiliki potensi ekonomi yang sangat melimpah. Sehingga Indonesia mencoba menjadikan kekayaan maritim sebagai poros pembangunan ekonomi, baik dari segi sumber daya alam, transportasi laut, dan juga infrastruktur yang dapat menopang pemanfaatan hasil-hasil laut. Selanjutnya yang ketiga ada energi kelautan. Energi kelautan ini dapat dikonversi menjadi energi menjadi energi listrik meliputi gelombang, OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion, pasang surut air laut, serta angin. Kemudian yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu jasa-jasa lingkungan. Jasa-jasa lingkungan ini meliputi media transportasi dan komunikasi, keindahan alam, wisata bahari, pengaturan iklim, serta penyerapan limbah. Potensi alam yang kedua yaitu berdasarkan sektor kegiatan. Potensi berdasarkan sektor kegiatan adalah potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan yang kehadiran sumber daya alamnya melahirkan sektor-sektor baru karena sumber daya alam yang telah terdapat di laut. Yang pertama yaitu perikanan tangkap. Perikanan tangkap seperti nelayan yang melakukan kegiatan menangkap ikan di zona-zona tertentu. Perikanan tangkap ini diprediksi mencapai 6,4 juta ton per tahun. Yang kedua yaitu perikanan budidaya dengan prediksi budidaya laut mencapai 47 juta ton per tahun dan budidaya pantai dengan prediksi 1 juta hektar per tahun. Yang ketiga yaitu industri pengelolaan produk perikanan. Yang keempat yaitu industri bioteknologi, misalnya pada industri farmasi, kosmetik, dan makanan ataupun minuman yang memanfaatkan biota laut, dengan potensi pendapatan mencapai 14 miliar US dollar per tahun. Yang kelima yaitu pariwisata bahari dan pantai. Apa itu pariwisata bahari dan pantai? Pariwisata bahari dan pantai yang dimiliki Indonesia memiliki panjang mencapai 81.000 km. Berdasarkan hal tersebut, potensi pendapatan pariwisata bahari diprediksi mencapai 2,3 miliar US dollar per tahun. Kemudian yang keenam yaitu pertambangan dan energi. Pertambangan dan energi ini contohnya adalah nikel di Sulawesi Selatan. Yang ketujuh yaitu perhubungan laut.
Devisa untuk pelayaran asing diprediksi mencapai 10 miliar US dollar per tahun. Yang kedelapan yaitu industri kapal, bangunan laut, dan pantai. Yang kesembilan yaitu ekosistem pesisir, ekosistem laut, hutan pantai atau mangrove, padang lamun, serta terumbu karang. Yang ke-10 yaitu pulau-pulau kecil untuk kegiatan pertahanan, industri perikanan, kegiatan pariwisata, serta kegiatan lainnya. Kemudian yang ke-11 yaitu benda berharga di bawah laut. Misalnya saja kapal-kapal yang tenggelam di wilayah laut Indonesia. Hal ini sudah dimulai dari periode 1400 sampai 1900, mencapai kurang lebih 3.200 titik hingga saat ini. Sumber daya pesisir dan laut merupakan ekosistem yang sangat strategis bagi pembangunan nasional. Maka dalam penetapan program dan kebijakannya harus diupayakan adanya efisiensi dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir. Peningkatan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pesisir, memberdayakan masyarakat pesisir, dan memperkaya dan meningkatkan mutu sumber daya alam. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah upaya yang bertujuan untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberikan bobot yang sama pada aspek utama pembangunan, yang meliputi tidak hanya aspek ekonomi, tetapi termasuk aspek yang melingkupinya, yaitu termasuk aspek sosial budaya dan aspek sosial lingkungan hidup. Aspek-aspek utama tersebut harus dipandang sebagai terkait erat satu sama lain, sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan yang lainnya. Beberapa kejadian di atas merupakan sektor-sektor yang dapat dilakukan oleh masyarakat pesisir dalam rangka mengelola sumber daya alam yang telah dijelaskan tadi. Masa depan industri kemaritiman Indonesia di samping sebagai doktrin pertahanan nasional, juga sebagai dimensi pendukung diplomasi maritim Indonesia secara lebih luas di masa yang akan datang. Saya rasa sekian materi yang sempat saya sampaikan. Adapun sumber dari review materi saya, yang pertama yaitu video pembelajaran pada pekan kelima oleh dosen pengampu, dan yang kedua yaitu jurnal oleh Dwi Ardianti dengan judul Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.